Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, la haula wala quwata illa billah aliyil azim, amma ba'du. Salam persetuduran, salam persaudaraan, salam silaturahmi. Pada kesempatan ini saya sedang bersilaturahmi atau sedang ziarah kubur yang berada di Desa Wilangan, yaitu desa yang berada di sebelah barat Kota Nganjuk atau perbatasan Nganjuk, Saradan, Madiun. Dan pada kesempatan ini saya berkunjung silaturahmi ziarah kubur di sebuah pepunden atau makam waliullah ya, yang berada di Desa Wilangan. Beliau adalah Mbah Syekh Sulki. Mbah Syekh Sulki adalah wali Allah. Konon menurut cerita, beliau adalah masih putra dari Prabu Brawijaya V. Dan menurut naskah yang tertulis, menurut artikel, beliau adalah masih saudara dari Sultan Fatah Raja Demak atau Raden Patah. Dan makam Mbah Syekh Sulki berada di dekat sungai. Ya, inilah makam dari Mbah Syekh Sulki. Mbah Syekh Sulki sendiri, menurut artikel kabar ceritanya, beliau bernama asli Dewa Agung Pranoto Kusumo, dan nama kecil beliau adalah Suryo Kusumo. Itulah yang tertulis di artikel. Dan makam Mbah Syekh Sulki begitu luas dan begitu sejuk pemandangannya, dan begitu asri. Dan di depan makam beliau ada sebuah pendopo, yaitu pendopo Jolo Sutro, yaitu untuk beristirahat para tamu, berziarah, dan lain-lain. Dan saya tidak sendirian, biasa ditemani oleh rekan-rekan setia, yaitu seperti biasanya Mbah Bayan Kusumo selaku sesepuh juga kiai. Maksudnya kiai itu adalah orang yang dituakan, yang diyakini sebagai panutan atau diyakini mempunyai sebuah japa mantra. Beda dengan ulama. Ulama adalah seorang yang banyak mempelajari ilmu-ilmu tentang agama, tentang hukum-hukum agama, dan akhirnya ulama itu menjadi rujukan para umat, yaitu ulama. Beda dengan kiai. Maaf ya, yang saya sebut tadi adalah kiai sebagai panutan juga penuntun. Kalau ulama itu jelas kiai. Ya, inilah makam dari Mbah Syekh Sulki yang begitu indah, begitu sejuk ya. Kalau pagi, kalau malam ya tetap sejuk. Dan konon menurut cerita mitos yang sudah beredar luas, tapi ini kisah nyata, makam Mbah Syekh Sulki itu dulunya berada di sebelah barat sungai, dan beliau dulu pernah bernazar mau atau kepingin dikebumikan atau dikubur di timur sungai, tapi
Mungkin sudah kehendak alam, juga sudah takdir alam. Jadi makam beliau ini bisa bergeser, atau yang bergeser itu sungainya karena pergeseran alam. Ya, begitulah mungkin cerita yang bisa saya sampaikan. Dan sebenarnya cerita dari Mbah Syekh Sulki ini banyak sekali versinya, dan mungkin bila nanti ada kekeliruan dalam saya bercerita, bisa berkomentar di bawah video. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Dan makam Mbah Syekh Sulki ini ramai sekali, setiap hari dikunjungi para peziarah, dan paling banyak itu dikunjungi pada malam-malam Jumat, terutama malam Jumat Legi dan Jumat Kliwon. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbah Bayan. Niki kula tanglet sekedhik tentang makam Mbah Syekh Sulki niki. Pripun menurut panjenengan sejatosipun Mbah Syekh Sulki niki? Usal-usul ibaratnya cerita singkatnya mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin menurut cerita dari sesepuh Syekh Wilangan, ada yang menceritakan Syekh Sulki adalah murid dari Sunan Kalijogo, ada pula yang menceritakan adalah santri dari Sunan Giri. Waktu pembangunan Masjid Demak, Syekh Sulki ditugaskan sebagai untuk mencari logistik atau bahan makanan. Akhirnya Syekh Sulki sampai di sebuah desa, maksudnya dengan perbatasan antara Madiun dan Wilangan, dan di situ Syekh Sulki akhirnya bisa mendapatkan logistik, yaitu berupa beras. Akhirnya dibawa ke Demak, dan konon katanya untuk membawa beras tersebut dimasukkan ke dalam bumbung atau bambu yang akhirnya di barat desa Wilangan itu sekarang ada desa yang terkenal dengan nama Tong. Dan dari cerita singkat, Syekh Sulki masih keturunan dari Prabu Brawijaya, Raja Majapahit, dan nama Syekh Sulki Dewa Agung Pranatakusuma karena sering melakukan topo atau meditasi di daerah Wilangan. Akhirnya kebanyakan ulama atau sunan menyebut beliau dengan nama Syekh Sulki karena sering melakukan suluk. Demikian cerita singkat Syekh Sulki menurut kebanyakan tokoh-tokoh dari sesepuh-sepuh desa Wilangan. Apabila ada kesalahan atau ucap saya, atau ada kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Mbah Bayan. Nah, demikianlah atur kata suatu kisah cerita singkat dari Mbah Syekh Sulki. Dan sebenarnya cerita dari Mbah Syekh Sulki ini panjang sekali dan banyak sekali. Jadi cerita itu banyak sekali versi dan sumbernya.
Dan bila nanti ada kekurangan atau kesalahan dalam bercerita, kami mohon dibenarkan juga diluruskan. Bahwa cerita itu banyak sekali versinya, banyak sekali sudut pandangnya. Ya, seperti itulah. Dan bila nanti ada kekurangan atau keliruan, tolong dibenarkan ya. Bisa komen di bawah video. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallam.